rebah di sisiku. Amin. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Amin. Sebab Engkau besertaku, Engkau beserta kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak diagungkan. Haleluya, oh Dia layak Tuhan. Engkau layak, Engkau layak. Amin, amin, amin. Haleluya, oh terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian saya, ya. Kemudian sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini ada nyamuk sudah mengganggu saja, ya. Ya, dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah
dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya. Saudara, inilah kasih Allah dalam hidup kita, ya. Dia rindu agar kita sebagai umat Tuhan menerima berkat rohani di dalam sorga, ya, meraih berkat-berkat atau jaminan yang Tuhan berikan, ya, Tuhan sediakan bagi semua orang, baik saya, Bapak Ibu yang menyaksikan maupun orang-orang yang belum mendengarnya. Karena berkat rohani ini begitu besar, begitu banyak, saudara. Terpujilah, kita perhatikan ayat-ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Satu puji-pujian yang Paulus naikkan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, ya, lengkap nama Tuhan, lengkap. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Ketika kita ada di dalam Kristus, Dia mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Dalam pengurapan Allah diberikannya berkat rohani yang seperti yang Korintus katakan, 2 Korintus pasal 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang enggak pernah dilihat mata, yang enggak pernah didengar, yang enggak pernah dipegang, ya, diraba oleh tangan, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang ada di dalam Tuhan, adalah orang yang tinggal dalam pengurapan itu, ya. Dalam Kristus artinya dalam pengurapan Allah, menikmati berkat rohani. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, tidak mau tinggal. Satu kata Tuhan bilang percaya. Sulit bagi mereka untuk percaya akan hadirat Allah, saudara. Kadang-kala mindset mereka yang salah tentang Allah itu harus diubah. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Paulus memuji Tuhan dan kemudian dia menjelaskan, ya, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan, dan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Dalam Kristus, dalam pengurapan itu, Kristus yang artinya yang diurapi. Jadi dalam pengurapan itu telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala, menyangkut semuanya berkat rohani Tuhan berikan kepada kita, ya. Di mengaruniakan kepada kita segala berkat, artinya memberikan kepada anak-anak Tuhan. Tapi bukan sedikit anak-anak Tuhan yang tidak dapat meraih berkat ini. Itu sebabnya kalau kita mundur di video-video yang vlog-vlog yang saya sudah bagikan, itu jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang masalah apa yang menjadi kebutuhanmu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Kerajaan Allah, kita cari kebenarannya Tuhan, pribadinya Yesus, ya. Otoritasnya Allah harus tinggal di dalam kita. Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, ketika kita terima Dia, kita diberi hak, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris. Nah, ini saudara, ahli waris sorga, karena Dia mengaruniakan kepada kita berkat rohani, seperti yang sudah memberi kesaksian tadi. Ada banyak hal yang kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadangkala kami dihadapkan dengan tidak ada apa-apa, tapi ketika kami mulai berdoa, memohon kepada Tuhan, ada berkat saja yang Tuhan kirimkan. Orang-orang dari jauh sana yang di luar pulau Kalimantan Tuhan kirim memberkati kami dalam pelayanan. Ya, saudara, kami juga harus tahu diri. Ketika menerima berkat itu, kami harus mengembalikan milik Tuhan. Terus saudara, sebab di dalam Dia, ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia atau di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Jadi kalau kita di luar Yesus, belum dipilih oleh Tuhan, ya.
Orang yang ada di dalam Yesus baru dipilih. Orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang ada tadi, saudara-saudara, itu dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi penentuan Allah sebelum dunia ini dijadikan ada di dalam Yesus. Ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu, engkau yang sudah meninggalkan Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan, ya. Engkau yang masih ragu-ragu, percaya saja dengan iman bahwa orang-orang di dalam Tuhan diberikan karunia surgawi, memberikan berkat rohani. Saudara-saudara, dalam kitab kisah perjalanan bangsa Israel, ya, ketika mereka berada di Mesir, diperbudak di Mesir, ditawan di Mesir, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka minta tolong kepada Tuhan, begitu rindunya mereka kepada Tuhan. Tuhan kirim Musa, ya, Tuhan utus Musa menghadap Firaun dan berkata kepada Firaun, izinkanlah umatku pergi beribadah. Saudara lihat satu perintah yang luar biasa, ya. Di padang gurun Musa menjelaskan kepada bangsanya, kepada bangsa Israel, ibadah itu mengandung janji. Ya, saudara, sangat dalam hal-hal yang luar biasa. Lihat, cuma dalam masalah jasmani saja, makanan kita diberkati, minuman kita diberkati, tidak ada yang mandul, penyakit dilalukan, umur kita digenapkan. Ini lima yang Tuhan hanya berbicara tentang masalah jasmani saja. Tuhan berikan 5, saudara-saudara, yang kita perlukan sehari-hari, beribadah kepada Tuhan. Maka ini apalagi bicara tentang masalah rohani, berkat rohani, ya, itu berdampak dahsyat, saudara-saudara, tidak pernah kita pikirkan. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, ketentuan Allah menjadi bagian kita, ketentuan Allah menjadi bagian kita, ya. Sebab dalam Roma mengatakan, dalam Roma pasal 8, tentunya kita sudah tahu, rohlah yang membantu kita, ya, rohlah yang menguatkan kita kepada Tuhan dengan doa yang tak terucapkan, ya. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya, Dia telah memilih kita, menentukan kita, ya, saudara-saudara, yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan. Karena itu apalagi sekarang di masa-masa dunia ini ada banyak, apakah ini akhir zaman, apakah ini tanda antikris sudah bekerja. Saudara-saudara, kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang harus kita lihat adalah iman kita sudah sampai di mana, pertumbuhan iman kita, ya. Karena hanya orang-orang yang sempurnalah yang akan diangkat oleh Tuhan pada waktu antikris bekerja. Haleluya. Gereja yang sempurnalah yang akan disingkirkan oleh, bukan disingkir, dibawa oleh Tuhan di padang gurun yang sudah disiapkan Tuhan, ya. Pada akhir sangkakala keempat, itu gereja Tuhan yang sempurna dibawa oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum itu kata firman Allah Wahyu 12, gereja ini, saudara, menderita kesakitan mau melahirkan. Saudara-saudara, dalam pergumulan, ya, mengalami hal-hal yang berat ketika dia melahirkan. Pada saat dia melahirkan, anaknya dibawa langsung ke sorga, saudara-saudara, dan dia dibawa di padang gurun, ya. Ada lagu-lagu dulu mengatakan ada burung sayap, burung apa itu namanya, burung nazar, sayap burung nazar yang membawa mereka terbang, bicara tentang Roh Kudus dan firman Allah. Gereja harus penuh, jemaat harus penuh dengan firman Allah dan Roh Kudus, suka menyembah Tuhan, suka melayani Allah, saudara-saudara, ya. Terus hidup kita dibaharui oleh Tuhan, agar ketika waktunya itu datang, kita sudah disempurnakan, kita mengalami kedewasaan, saudara-saudara. Ini bicara tentang berkat rohani. Rahasia, dalam Efesus Paulus sudah mengatakan rahasia pernikahan, ya, gereja dengan Tuhan itu rahasianya besar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah kita di dalam Tuhan, ya. Saya sudah bersaksi, sudah mengatakan kepada Bapak Ibu hal-hal yang luar biasa tadi, ya, kesaksian dalam pelayanan. Ketika kami tidak melayani lagi, kami dapat melihat, waduh, kayaknya berat menghadapi. Tapi ketika kami melayani Tuhan, Tuhan menopang kami,
kesulitan kami hadapi, ya berbagai masalah kami alami. Tapi puji Tuhan, kalau kami hidup itu berarti Tuhan memberikan kesempatan bagi kami lagi, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu lewat firman Allah ini, ya saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara untuk lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena Allah mengasihi kita semua. Ya, Allah mengasihi kita semua. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Renungan yang sangat singkat sekali, kiranya memberkati kita semua. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, haleluya, mengatasi haleluya. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu yang sudah menyaksikan siaran ini. Jangan lupa dikasih jempolnya, komen, like, subscribe, dibagikan ya, sehingga channel ini terus bertumbuh, terus menjadi berkat buat banyak orang. Dan ketika engkau diberkati, jangan lupa memberkati orang lain. Haleluya. Di tengah pandemi ini kita harus tunjukkan kualitas anak-anak Tuhan. Ya, milikilah mental sebagai anak Tuhan. Ya, ada 3, ada ikan paus raja di dalam laut. Ya, ikan menghadapi badai, dia terus menghadapinya. Sama burung raja wali, ketika ada badai dia mengatasi badai itu. Kita anak Tuhan, ya, anak raja. Kita adalah anak-anak raja. Milikilah mental anak raja. Jangan punya mental kerupuk, tapi memiliki mental anak raja. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, jadilah kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya ingin membagikan lokasi ini ya, saudara-saudara, selepas ini menunjukkan dari depan. Lihat kondisi pelayanan kami ini ya. Kita akan jalan ke depan. Oke, mari. Nah, inilah pelayanan kami gereja. Lihat jalannya hanya seperti ini jalannya. Lihat, ini menuju ke kecamatan. Dan ini tidak ada lagi rumah. Karena ya, lihat nih. Sangat sederhana gereja di sini, saudara-saudara. Ada di pelayanan. Oke, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.